Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ki Zukur Bening. Alhamdulillah. Disyukur hadir Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia dan nikmat kesuksesan, nikmat iman serta nikmat Islam, siang dan malam yang tanpa perhitungan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah dari alam yang jahil menuju cahaya seperti apa yang kita rasakan. Alhamdulillah. Baik, Ki Sugro Bening merasa bahagia karena Ki Sugro Bening ingin menguak sebilah pusaka yang punya tukang santet. Di sini Ki Sugro Bening kronologinya akan kuat di sini. Begini kronologinya. Waktu itu Ki Sugro Bening biasa muter-muter di tempat keramat. Ya memang sengaja Ki Sugro Bening tak dipublikasikan. Kemudian ada salah satu orang yang lagi mengarit ya, ngarit rumput ya biasa buat sapinya. Jadi di daerah itu ketepatan di Jawa, cuman saya tidak sebutkan di mana begitu tempatnya, yang jelas di Jawa. Akhirnya ketika Ki Sugro Bening berbincang-bincang dengan tukang arit di situ, nggak tahu kenapa tukang arit di situ nunjuk ke jurang, dan saya juga waktu itu tidak mengerti apa, karena waktu itu saya ingin tawasulan dan melakukan spiritual ya di tempat-tempat tertentu. Namun entah kenapa sesosok itu nunjuk-nunjuk ke saya, kemudian nunjuk ke jurang di situ. Akhirnya Ki Sugro Bening menyamperin tukang arit tersebut. Apa yang terjadi? Tukang arit menunjukkan bahwa di situ memang ada pusaka begitu. Cuman pusaka tersebut memang punya tukang santet begitu ya. Dan Ki Sugro Bening memberanikan diri untuk menelusuri yang ditunjuk oleh tukang arit. Memang waktu itu sempat geger ya, karena ada permasalahan tentang masalah santet di situ. Memang pernah kejadian dari zaman dulu ketika berkomunikasi dengan tukang ngarit di situ ya. Dari kakeknya dulu memang melakukan atau diasumsikan demikian, sehingga terbunuhlah atau tewas oleh massa karena mempunyai ilmu santet tersebut atau sihir tersebut. Namun Ki Sugro Bening deg-degan untuk menuju tempat tersebut, tapi entah kenapa Ki Sugro Bening langsung ke tempat yang ditunjukkan. Nah, disitulah Ki Sugro Bening sowan atau silaturahim ke tempat tersebut, dan tujuan saya sana bukan apa-apa ya, cuma tujuan saya karena si tukang arit itu menunjukkan bahwa di situ ada sebilah pusaka, banyak pusaka dan barang-barang unik begitu. Jadi tentunya Ki Sugro Bening sangat tertarik untuk menjumpai mereka
Dan akhirnya Ki Syukur Bening nyampe ke tempat tersebut, lalu biasa ya, disuguhin biasa minuman sangat ramah ya, biasa seperti orang biasa ya. Dan kemudian Ki Syukur Bening di balik lemari di situ nongol sebilah tombak dan pusaka, dan dijejer di situ ada beberapa, dan saya kurang tahu berapa ya, cuman ada beberapa yang nongol di sana. Kebetulan memang tempat itu memang ada ke dalam tanah, memang ada ruangan tertentu ya. Dan kemudian Ki Syukur Bening ke tempat itu, lalu saya mohon izin untuk melihat sebilah pusaka tersebut. Ternyata pusaka tersebut saya suka begitu. Mungkin kalian penasaran, tentunya Ki Syukur Bening akan tunjukkan kepada kalian tentunya subscriber ya. Dan ini subscriber ya, pusakanya. Nah, memang sangat jadul ya. Ini jadul. Namun sebelumnya Ki Syukur Bening masih cerita kronologi mendapatkan sebilah pusaka tersebut, bahwasanya pusaka tersebut ketika Ki Syukur Bening komunikasi dengan bapak itu, yang saya tidak sebutkan namanya karena ini takut nanti ada sudan ya, jadi saya tidak menyebut namanya. Dan kemudian Ki Syukur Bening menanyakan sebilah pusaka. Akhirnya pusaka di situ, singkat cerita, beliau mau tuker kambing karena beliau mau memelihara kambing begitu. Kebetulan beliau memang sangat tua dan renta begitu ya. Dan Ki Syukur Bening hati merasa terketuk atau bergerak untuk memenuhi apa yang saudara bapak itu mau begitu. Dengan izin Allah, Ki Syukur Bening bergetar untuk menukarnya. Dan antara Ki Syukur Bening dan orang itu sepakat, ya alhamdulillah. Jadi Ki Syukur Bening bawa pusaka ini. Ya. Jadi pusaka di sini memang bagus sekali ya. Kalau saya lihat, makanya Ki Syukur Bening suka. Namun sebelumnya mari kita sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, atau keruwetan yang ada pada kita semua diangkat, dijauhkan, dan apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangannya, sapa Kanjeng Nabi Muhammad dengan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalu bihil uqdu wa zamfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa khusnul hawatimi wa yustasqal ghamam biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam
hati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kali ini Ki Sukro Bening undur diri masalah pusaka. Tunggu video berikutnya dan beberapa pusaka atau benda-benda yang dimiliki oleh tukang santet Ki Sukro Bening akan tunjukkan, karena sudah Ki Sukro Bening tuker kambing dan Ki Sukro Bening maharin ya, dan juga Ki Sukro Bening dihibahkan agar supaya beliau berhenti melakukan aktivitas yang dilakukan, yaitu nyantet orang begitu. Jadi Ki Sukro Bening besar harapan ke beliau agar supaya beliau cepat membuang semua ilmu-ilmu hitam tersebut, karena beliau sudah renta sekali, artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ajal sudah mendekatin begitu. Jadi siapa tahu beliau saat ini sisa-sisa umurnya berdoa mohon ampun atas kesalahan-kesalahan atau yang sudah dilakukan itu artinya salah begitu. Jadi Ki Sukro Bening akan kuak berikutnya ya. Baik, demikianlah dari Ki Sukro Bening. Kita jumpa di video berikutnya. Rasa cesak tunggal dahir, getar raga getar batin, satu rasa nembus batas. Hadir, bahagia, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.